Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel vlog YouTube Marifat Bisnis. Kali ini saya akan mengupas tentang pertanian, peternakan, dan perikanan, khususnya membahas salah satu bagian dari produk yang sering digunakan di pertanian, peternakan, dan perikanan, khususnya peternakan, yaitu apa? Blended ikan. Secara umum blended ikan itu sebenarnya adalah bahan hasil hasil penggilingan atau residu atau penghalusan ikan, atau secara otomatis langsung dibuat penghalusan ikan utuh atau limbah ikan, bisa kepala, bisa jeroan, bisa ikan rucah. Nah, itu kemudian dikelola menjadi bentuk pasta atau cair kental. Nah, seperti pada video ini. Bisa ikan segar, bisa ikan rucah, itu bisa. Tentunya caranya bisa secara segar, itu caranya ada yang direbus, ada yang ditumbuk, atau difermentasi. Jadi berbeda dengan tepung ikan tentunya. Kalau tepung ikan itu kan dikeringkan, karena blended ikan itu masih secara nutrisi itu ada enzim dan asam lemaknya belum rusak oleh pengeringan suhu tinggi. Nah, sehingga blended ikan itu lebih bagus daripada tepung ikan sebenarnya. Tapi tepung ikan yang dikelola dengan konsep blended ikan juga lebih bagus juga. Tapi lagi-lagi tergantung ikannya. Sumber ikannya masih sehat atau fresh. Nah, di praktek di lapangan itu banyak blended ikan itu sering jadikan bahan inti protein, yang pertama. Yang kedua dijadikan asam amino, itu bisa dijadikan asam amino. Nah, dan juga sebagai sumber lemak. Nah, khususnya untuk ternak, ikan, dan tanaman. Bahkan ada yang mengatakan sebagai aktivator biologis. Itu blended ikan, jadi luar biasa. Sekarang bagaimana tentang kandungan blended ikan itu? Kandungan blended ikan itu sebenarnya memang kaya nutrisi alami yang tentu. Secara alami blended ikan itu pertama memiliki protein kasar yang sangat tinggi, yaitu 25 sampai 45. Bahkan ada yang mengatakan 35 sampai 50. Tergantung bahan tentunya yang mempengaruhi, tapi yang jelas minimal memang 25. Di postingan sebelumnya saya mengatakan 35-45, sebenarnya itu tergantung bahan ikan. Yang jelas paling rendah itu 25 sampai 60. Yang kedua, blended ikan itu tentu mengandung asam amino lengkap. Di dalamnya ada zat lisina, ada methionin, dan ada treonin. Nah, jadi ini di dalam asam amino yang penting itu kan 3 zat, lisina, methionin, dan treonin. Nah, itu yang penting di dalam asam amino. Kemudian juga ada di dalam blended ikan itu ada asam lemak omega 369. Jadi 369 asam omeganya. Yang keempat itu ada kalsium dan fosfor alami. Nah, karena ada dari tulang-tulang ikan tadi yang direbus atau yang halus. Jadi ada kalsium dan fosfor alami. Yang kelima tentu ada vitamin B kompleks dan vitamin D. Nah, ini penting juga bagi kesehatan, bagi pertanian, juga bagi peternakan. Yang keenam itu ada enzim alami dan senyawa bioaktif, itu di dalam blended. Yang terakhir tentu ada nitrogen organik yang mudah diserap oleh peternakan, pertanian, atau perikanan. Jadi ada nitrogen aktif. Nah, dari sinilah maka blended ikan itu memang lebih hidup ya dibanding tepung ikan pabrikan. Jadi secara umum blended ikan lebih bagus daripada tepung ikan pabrikan. Kenapa? Karena mayoritas tepung ikan pabrikan itu dibuat dari blended ikan. Jadi protein yang 15 sampai anggap aja 40 itu banyak dari blended ikan dicampur bekatul atau dicampur SG atau bahan lainnya. Nah, itu yang protein sekian. Memang kecuali yang setim, tepung ikan setim itu prosesnya sama dengan blended. Nah, tepung ikan yang setim. Kemudian selanjutnya manfaat blended ikan untuk peternakan itu apa sih? Nah, manfaat blended ikan untuk peternakan, baik untuk ayam kampung, ayam petelur, atau bendaging. Jadi blended ikan itu bermanfaat, pertama meningkatkan nafsu makan. Jadi meningkatkan nafsu makan bagi peternakan, bisa ayam, kucing, kambing, domba, dan seterusnya.
Selanjutnya, ayam cepat gemuk secara alami. Jadi blended ikan itu mempercepat ayam bisa gemuk secara alami. Selanjutnya, telur lebih besar dan kuning pekat. Jadi mengandung telur omega. Telur omega itu biasanya banyak dikasih orang di samping menggunakan minyak ikan, itu menggunakan blended ikan. Selanjutnya, sebagai kerambang telur itu lebih tebal, kerambang telur itu lebih tebal. Dan selanjutnya bisa mengurangi bau kotoran. Yang terakhir tentunya memperbaiki memperbaiki kualitas FCR. Tentunya akan menghemat pakan FCR pakan. Jadi FCR feed conversion rasionya itu akan lebih stabil. Tentu untuk hal ini, lantas bagaimana tentang dosis yang aman? Dosis yang aman penggunaannya blended ikan untuk DOC itu 1-2% dari total pakan. Kalau untuk dewasa 3-5% dari total pakan. Untuk pakan basah atau pakan fermentasi 5-10%. Jadi kalau 10 kilo itu menggunakan 1 kilo blended. Nah, 1 kilo blended. Jadi memang blended khasiatnya luar biasa. Nah, terakhir sekarang untuk peternakan ruminansia, yaitu untuk sapi, kambing, dan domba. Bagaimana manfaat daripada ruminansia untuk ruminansia dari blended ini untuk sapi, kambing, dan domba. Yang pertama sebagai sumber protein bypass. Jadi sumber protein langsung bypass itu sangat bagus ya untuk kambing, domba. Mempercepat menggemukkan. Mempercepat menggemukkan bagi peternak kambing, sapi, dan domba. Dan ketiga, memperbaiki mikroba rumen. Jadi mikroba ruminansianya itu memperbaiki mikroba positifnya. Yang keempat, mengurangi amonia yang berlebihan. Lantas bagaimana dosisnya? Dosisnya 100-300 mili. Jadi cukup antara 100 sampai 300 mili per ekor atau per hari. Itu tentunya bisa dicampur sentrat, bisa dicampur pakan-pakan lainnya dari rumputan atau bahan fermentasi lainnya dan seterusnya. Itu bisa dimanfaatkan begitu. Selanjutnya, para sahabat channel vlog YouTube Marifat Bisnis, manfaat blended ikan untuk perikanan itu seperti apa? Jadi blended ikan untuk perikanan seperti ikan lele, nila, gurami, patin, dan lain-lain ya. Blended ikan itu yang pertama bisa mempercepat pertumbuhan. Jadi blended ikan bisa mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, warna ikan lebih cerah, mengurangi kanibalisme ikan sesama ikan. Dosis untuk ikan itu bisa dicampur pakan, bisa dibis-bis itu 5-10% atau disemprotkan pada pelet 5-10 mili per kilo. Jadi per kilo pelet, jadi disemprotkan untuk dibis-bis. Untuk udang, jadi khusus untuk udang itu akan meningkatkan survival rate-nya. Survival rate-nya itu akan meningkat dan kemudian bisa mempercepat molting dan daging lebih padat. Itu kalau bagi udang. Jadi sangat banyak sekali manfaat-manfaat blended ini bagi perikanan. Jadi perikanan juga bermanfaat. Jadi blended ikan untuk perikanan, peternakan itu sangat bagus. Terakhir, bagaimana manfaat blended ikan untuk pertanian? Apakah bisa digunakan? Nah, tentu. Cuma yang jarang dibahas, tapi ini jarang dibahas ya, tapi sangat dahsyat manfaatnya. Nah, pertama, blended ikan itu sebagai pupuk organik cair, POC ikan. Jadi sebagai POC ikan itu sangat berkhasiat, bisa merangsang pertumbuhan akar, daun itu bisa hijau, tua dan tebal, daunnya bisa tebal, bunga dan buah tidak mudah rontok, meningkatkan BRIC atau kemanisan buah. Jadi BRIC-nya atau kemanisan buahnya bisa meningkat dengan dampak daripada POC blended ikan. Dosisnya itu ya 5-10 lah per liternya. Jadi 5-10 mili per liternya. Intervalnya jarak pengirimannya itu 7-10 hari sekali. Atau anggap aja 1 minggu sekali lah. 1 minggu sekali itu dosis semprotnya. Kalau disiram itu bisa menggunakan 20-30 ml per air. Jadi bisa dicampur 20-30 ml ini disiramkan kepada tanaman. Jadi per liternya itu dikasih 20-30 ml saja. Lantas hal-hal yang unik dari blended ikan ini yang jarang diungkap
yang jarang diungkapkan, jarang dijelaskan di media sosial, di YouTube atau di seminar-seminar. Itu blended ikan juga digunakan, ada beberapa ya. Pertama, blended ikan itu sebagai aktivator mikroba tanah. Jadi ini jarang digunakan memang. Tetapi saya mempraktekkan secara praktekan di skala kecil ya, di tanaman-tanaman kecil sebagai aktivator mikroba tanah. Jadi blended ikan sebagai aktivator mikroba tanah. Jadi blended ikan itu sebagai makanan bakteri yang baik, dan kemudian tanah jadi hidup, tanah menjadi gembur dan subur. Ini manfaat daripada blended ikan menjadi mikroba tanah. Yang kedua, tentunya blended ikan sebagai pengganti asam amino pabrikan. Jika difermentasi dengan benar, blended ikan menyaingi asam amino kimia. Jika difermentasi dengan benar, blended ikan itu menjadi asam amino terbaik. Nah, jadi luar biasa kan? Yang ketiga, yang jarang diungkap itu blended ikan bisa sebagai anti stres alami ternak. Untuk peternakan ya, anti stres alami ternak. Kenapa? Karena omega dan vitamin B-nya itu lebih tinggi, dan kemudian ternak lebih tenang, tidak mudah stres dan panas. Jadi sebagai anti stres alami bagi kalau dari peternakan. Yang keempat, blended ikan juga penetral racun pakan dan tanah. Jadi penetral racun pakan. Jadi pakan itu mengandung patogen-patogen, blended ikan bisa menetralisir dan juga sebagai racun tanah. Untuk pertanian itu menjadi racun mencegah racun tanah. Nah, mengapa sifatnya blended ikan itu bisa menjadi penetral racun pakan dan bagi tanah? Karena mengikat racun ringan. Jadi blended ikan itu bisa mengikat racun ringan seperti apa? Seperti racun yang seperti apa ya? Aflatoxin lah. Seperti apa? Aflatoxin atau residu kimia. Residu kimia dari produk-produk kimia, pupuk-pupuk kimia itu bisa disiram dengan blended ikan. Blended ikan itu mampu menyerap residu kimia tanaman. Jadi aflatoxin istilahnya begitu. Kemudian yang terakhir, blended ikan sebagai penguat aroma pakan. Jadi aroma amis alami pakan tidak perlu perisai buatan. Jadi tidak perlu perisai buatan. Jadi tidak perlu aroma-aroma buatan. Cukup menggunakan blended ikan karena aroma amisnya akan memicu nafsu makan bagi ternak. Nah, cara membuat blended ikan yang benar, sebenarnya bagaimana sih cara membuat blended ikan yang benar? Yang pertama ada versi cepat atau versi non fermentasi. Blended ikan ya bersama ikan biasa atau limbah ikan itu dibersihkan dulu, kemudian direbus 10-15 menit, kemudian untuk mematikan patogen. Jadi wajib direbus, kemudian di blender halus sampai halus, atau sebaliknya di blender halus dulu, kemudian direbus 10-15 menit. Nah, kemudian didinginkan dan langsung pakai, itu bisa tahan 2-3 hari kalau masih fresh. Kemudian kalau difermentasi bisa tahan berbulan-bulan. Saya menyimpan sampai 1 tahun lebih ya, blended ikan itu masih aman. Itu kalau difermentasi. Setelah direbus itu difermentasi. Nah, ini saya jelaskan bahan yang versi fermentasi. Yang dianjurkan memang bahan versi fermentasi. Jadi blended ikan itu bisa dibuat dari blended ikan 10 kilo misalkan. Itu menggunakan tetes tebu 3-5 kilo, kemudian pakai E4, air secukupnya. Nah, kemudian dibiarkan. Maka akan menjadi proses proses fermentasi blended ikan bisa tahan bisa sampai 1 tahun. Cara membuatnya itu campur semua bahan, dicampurlah biasa, masukkan dalam tong plastik tertutup, fermentasi 7-14 hari. Kemudian maka akan keluarlah aroma segar khas manis tetes, bukan busuk ya tentunya. Ini bisa 3 secara teori, secara prinsip dianjurkan itu 3-6 bulan. Tapi prakteknya 1 tahun 2 tahun saya mencoba masih aman. Tentunya menggunakan fermentasi blended ikan to be continuous ya, berkelanjutan. Kemudian hal-hal yang menjadi kesalahan fatal yang harus dihindari di dalam penggunaan blended ikan. Pertama adalah memberikan blended ikan mentah dan busuk itu tidak boleh langsung. Blended ikan mentah atau busuk itu langsung diberikan tidak boleh. Dosis berlebihan tentu tidak bisa menyebabkan, kalau dosis berlebihan menyebabkan ayam bisa mencret. Tidak direbus atau difermentasi tidak bisa. Ikan dihancurkan jadikan blended tidak bisa. Jadi kuncinya harus direbus dulu atau difermentasi. Saya anjurkan difermentasi. Kemudian disimpan di wadah terbuka, tidak bisa. Blended ikan setelah dibuat itu di wadah terbuka ya pasti akan terjadi belatung dan jamur. Patogen-patogen akan muncul yang menjadi rusak.
Jadi yang saya simpulkan dari keterangan blended ikan adalah itu seperti emas cair alami. Blended ikan adalah emas cair alami bagi peternakan, pertanian, dan perikanan Anda. Nah, jadi apakah emas cair alami? Ya tentu blended ikan berkhasiat sangat manfaat. Mengapa? Karena lebih murah, lebih hidup, multifungsi bagi ternak ikan dan tanaman. Bisa dibuat mandiri, mengurangi ketergantungan pakan pabrikan. Jika mau dan berminat tentang blended ikan bisa dibeli di channel Shopee Makrifat Bisnis, Imron Pribadi, dan Makrifat Digital. Oke, ini sekilas panjang 15 menit lebih ya. 15 menit tentang kupas tuntas tentang blended ikan dan segala hal yang terkait blended ikan. Karena di bahasan pertama kurang lengkap, maka ini saya perlengkap lagi. Nanti jika ada yang memang kurang lengkap bisa saya jelaskan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Ingat handicraft, ingat Makrifat Bisnis. Salam Minifa Makrifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.